ngomong, Hai guys, aku Indra Yudhistriza. Buat kalian para nakama dan para OP lovers, sesuai dengan dua videoku kemarin, dimana aku nge-review dua komandan divisi bajak laut Shirohige. Linknya ada di atas buat yang belum nonton. Nah, belum lengkap rasanya kalau kita nggak nge-review sang kapten, sang pemimpin, salah satu penguasa lautan separuh Grand Line. Siapa lagi kalau bukan Edward Newgate, a.k.a. Shirohige. Salah satu karakter One Piece yang dianggap sebagai manusia terkuat oleh Sengoku dan Monkey D. Garp. Dia adalah Yonko atau penguasa lautan yang memiliki armada bajak laut yang sangat besar dengan 16 divisi dan 1.600 bajak laut di dalamnya. Sejak muda, dia bukanlah orang yang menginginkan harta, tahta, atau wanita. Dia hanya menginginkan keluarga. Sehingga dia menganggap krunya seperti anaknya sendiri. Begitu pula dengan krunya yang menganggapnya seperti ayah, sehingga dia dipanggil Oyaji. Nah, saking sayangnya dengan krunya, ketika Porgas DS ditangkap dan hendak dieksekusi oleh Angkatan Laut, dia mengerahkan seluruh armada besarnya dan aliansinya menuju Marineford, sehingga terjadi bentrok besar antara Angkatan Laut dengan armada besar bajak laut Shirohige. Nah, yang paling keren, dia adalah pemakan buah iblis, Gura-Gura Nomi. Buah iblis yang mampu menciptakan gempa, bahkan ketika perang Marineford, dia mampu menciptakan tsunami akibat gempa yang dikeluarkan di lautan. Namun semuanya hanya tinggal kenangan, hanya tinggal kesedihan, karena dia dikhianati oleh krunya sendiri. Dia dibunuh oleh si kurang ajar, Kurohige. Nah, di depan aku udah ada dua figur, dan semoga cukup di depan kamera karena kayaknya makan tempat banget. Jadi siapin makanan minuman kalian untuk temenin aku review. Ini adalah dua figur keluaran dari Ban Presto edisi spesial Edward Newgate a.k.a. Shirohige. Untuk edisi spesial Shirohige ada dua figur. Yang pertama kita dapat figur ketika dia masih hidup, dan satunya adalah figur batu nisannya. Desain boxnya mirip banget. Logo-logo yang terpampang di boxnya itu sama persis. Ini kayaknya kreatornya membuatnya template ya, jadi tinggal ganti foto figurnya aja, tapi bagian detail-detail lainnya itu sama persis. Tapi secara warna yang kanan itu lebih gelap dan warnanya tuh kesannya ungu. Sedangkan yang kiri warnanya hijau dan lebih terang. Ada logo One Piece, DXF, The Grand Line Man Special. Seperti biasa kita di spoiler dengan gambar figurnya. Kita dilihatin gimana kerennya si kakek-kakek tua ini. Di kiri atas ada logo Krene King, dan untuk sebelah kanannya ada logo Ban Presto dan logo DXF. Di belakangnya ada semacam gambar peta, tapi ini kayaknya bukan peta yang ada di anime One Piece, dan cenderung warnanya lebih terang dengan aksen warna hijau. Sedangkan box yang batu nisan, dia warnanya cenderung lebih gelap dengan aksen warna ungu. Sama kita juga di spoiler dengan bentuk figur dari batu nisannya. Untuk tampilan depannya kayak gitu. Sekarang kita lihat tampilan atasnya. Tampilan atasnya sederhana banget. Jadi cuma ada tulisan Edward Newgate, ada logo Jama, logo Toy Animation. Dan ini kesan desain boxnya tuh kayak ada di peti harta karun gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita lagi ngebuka peti harta karun. Dan kelihatan banget tekstur kayunya. Dan ini tulisan Edward Newgate-nya itu kayak ada di atas kertas yang udah tua, udah lecek, udah lama. Bagian atasnya kayak gitu. Sekarang coba kita lihat bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya kayak gini. Kita di spoiler dengan gambar figur bagian belakangnya. Spoiler figurnya aja udah wadidaw banget, apalagi figurnya. Tapi yang membedakan dengan box Ban Presto lainnya, dan aku juga nggak tahu ini fungsinya apa, di sini ada semacam titik garis potong berbentuk lingkaran. Kelihatan nggak ya di depan kamera? Ini tuh kayaknya bisa dibuka gitu. Tapi aku nggak tahu fungsinya tuh apa. Sekarang kita lihat bagian samping lainnya. Menurut aku bagian ini keren banget karena di sini kita diinformasikan bahwa kalau kita beli dua figur ini bisa kita kombinasikan, dan bakal kurang banget sih kayaknya kalau kita nggak milikin kedua figurnya. Setiap figurnya punya kodenya masing-masing, dan ini ada dua kode A dan B. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya kayak gini. Kesannya lebih simple dan lebih elegan daripada boxnya Marco dan boxnya Porgas DS kemarin. Keterangannya sama dengan
bagian samping tadi. Nggak ada bedanya sama box satunya. Dan ada tulisan-tulisan kanji yang nggak perlu aku bacain satu-satu kan ya. Dan yang terakhir adalah bagian bawahnya. Ini sama persis sama bagian atasnya tadi, cuman ditambahin logo bajak laut Shirohige. Nah kayak gitu detail boxnya. Jujur waktu pertama kali lihat aku langsung suka sama detail dari boxnya. Nah sekarang kita coba lihat detail figurnya. Aku geser dulu ke sini. Gimana ya posisinya yang enak ya? Gini aja deh. Yang pertama dapat base dengan desain seperti batu reruntuhan dengan warna putih kekuningan. Teksturnya kayak gini, jadi ada yang kasar, ada yang kayak batunya masih halus gitu. Tapi ini kesannya kayak batu yang berantakan. Dan ini nantinya Shirohige-nya itu akan berdiri di atas base ini. Bentar, aku fokusin dulu. Semoga kelihatan ya teksturnya di depan kamera. Nah ini juga ada kayak retak di batunya. Dan ini yang nongol ini buat penopang dari jubahnya Shirohige. Dan ada lubang untuk bagian sepatunya. Nah, ini adalah bagian yang paling aku suka sebenarnya, yaitu adalah jubahnya. Nah, jubahnya ini sebenarnya dapat kalau kita beli batu nisannya. Tapi aku pengen bahas bareng sama figurnya. Jujur aku nggak bisa berkata-kata, kalian bisa lihat sendiri gimana detail dari bagian dalam jubahnya. Ada semacam kayak jahitan di dalam jubahnya, di bagian bawah dan bagian kerahnya. Dan ini warnanya merah, tapi ada semacam gradasi warna di sini, sehingga ada efek seperti bayangan. Di bagian kancingnya ada semacam aksen warna emas yang memberikan kesan mewah di jubahnya. Aksen emasnya pun ada juga di bagian pundaknya. Jadi kayak ada semacam serabut bulu berwarna emas. Di bagian ujung lengannya warnanya merah agak tua gitu. Tapi sebenarnya warnanya beda sama warna yang ada di animenya. Tapi keren sih, ada kayak semacam gradasi yang membuat efek bayangan pada jubahnya. Dan di bagian logo bajak laut Shirohige-nya, catnya tuh keren banget. Menurut aku detail jubahnya di luar ekspektasiku. Dengan harga receh aku dapetin detail yang keren banget. Ini bagian tombaknya, kita dapat dua part yang harus kita jadiin satu untuk jadi senjatanya Shirohige. Bagian mata tombaknya kayak gini nih detailnya nih. Nggak bisa banyak berkata-kata dengan detail yang ada di sini. Pemilihan warnanya itu keren banget ya. Jadi ada warna emas dengan ada beberapa ukiran, dan ini kayaknya ada ukiran kayak naga gitu sih. Dan di bagian tajamnya itu seolah-olah beneran tajam dengan pemilihan warna yang tepat. Padahal ini cuma berbahan plastik. Sayang bagian ininya nggak tajam ya. Kalau tajam kan lumayan nih, bisa dibuat potong buah. Mungkin kalau dia dipakai bahan materialnya kayak diecast itu keren kali ya. Detail di bagian tongkatnya itu seolah-olah ada kayak tali yang mengitari tongkatnya. Dan lagi-lagi catnya itu keren banget. Lalu di bagian bawah tongkatnya ada kayak gininya nih. Apa ini ya, kayak kain yang diikat pakai tali merah gitu. Nantinya bisa dijadiin satu. Tongkatnya itu dimasukin ke dalam lubang yang ada di mata tombaknya. Aku sambil beresin dulu biar enak liatnya. Ini bagian kakinya. Pemilihan warnanya tuh keren banget ya. Jadi warna celananya tuh hijau, tapi kekuning-kuningan gitu. Jadi ada gradasi warna hijau tua ke hijau muda. Dan gradasi warnanya tuh keren banget. Lubang bagian di atasnya ini untuk join dengan bagian badannya nanti. Entah kenapa di figur ini tuh aku suka banget, karena efek gradasi warnanya, efek tarikan-tarikan garisnya tuh membuat kesan tegas pada figur ini. Seolah-olah tuh ada efek bayangan pada figur ini dan terlihat lebih nyata. Di bagian sepatu bootnya, ini kalau kalian lihat langsung itu seolah-olah warnanya tuh kayak sepatu kulit warna hitam. Di bagian bawah sepatunya itu nggak ada detailnya dan nggak ada kayak garis-garis kayak di Marco kemarin, tapi di sini polos gitu aja. Detail bagian kakinya kayak gitu. Sekarang kita ke bagian yang paling keren, yaitu bagian badan ke kepalanya nih. Bentar ya, ulang ya. Nah ini dia detail badan kakek Shirohige. Kelihatan banget betapa gagahnya si kakek-kakek ini. Detail otot-ototnya tuh ngeri banget ya. Bahkan Om Deddy kayaknya kalah nih sama kakek-kakek ini. Detail ototnya dan pemilihan warnanya itu memberikan efek yang benar-benar tegas pada figur ini.
Bahkan di bagian tangannya itu uratnya keren banget nih. Seolah-olah kakek Shirohige itu lagi bener-bener marah. Dan ini detail tangan kanannya ini seolah-olah lagi mencengkram tombak yang dia miliki tadi. Detail tangan kirinya pun itu nggak kalah keren. Di sini urat-urat di tangan kirinya itu kelihatan banget. Dan posenya sedang mengepal. Di bagian perutnya itu ada kayak kain hitam yang dia ikat mengitari bagian perutnya. Di bagian dadanya ini banyak luka-luka yang dia dapat akibat peperangan. Untuk headsculptnya ini keren banget ya. Udah mirip belum ya sama animenya. Ini dia posenya lagi pose bener-bener marah kayaknya. Kalau dilihat dari belakang ini bentuknya wagu ya. Wagu itu apa ya? Wagu itu aneh. Kayak kepalanya kecil gitu loh. Sedangkan badannya gede banget. Sekarang kita coba untuk gabungin figurnya yuk. Karena joinnya ini gede banget, jadinya tuh gampang untuk masang bagian badan ke bagian kakinya. Di tangannya ini kan udah disiapin tuh lubang untuk bagian tongkatnya. Kita tinggal masukin aja ke sini. Kayak gini, terus kita tinggal pasang bagian mata tombaknya. Nah, gampang banget masangnya kayak gini. Ini didesain emang agak longgar, jadi kita lebih gampang untuk masukinnya dan nyesuaiin ketinggiannya. Tapi efeknya jadi gini sih, jadi gampang jatuh kalau nggak kita taruh di base-nya. Terus yang terakhir kita tinggal pasang jubahnya ke pundaknya. Ya tinggal dimasukin gitu aja. Nah, udah deh, gitu doang cara masangnya. Dan terakhir kita pasang standnya. Untuk masang standnya tuh gampang banget ya, karena udah disiapin lubang itu yang pas banget sama bagian sepatu kanannya Shirohige. Jadi bagian sepatunya itu tinggal dipasin sama lubang ini. Oke, sekarang kita lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kalian bisa lihat sendiri betapa gagahnya si kakek-kakek tua ini ketika udah di display kayak gini. Padahal tuh posenya sebenarnya biasa aja, cuman berdiri gitu doang. Tapi efek dari pahatan-pahatan yang ada di figur ini dan pemilihan catnya itu mengakibatkan efek yang benar-benar tegas pada figur ini. Jadi terkesan benar-benar gagah si kakek-kakek tua Shirohige ini. Sang Yonko, sang pemimpin, sang kapten dari armada besar bajak laut Shirohige. Untuk detail figurnya kayak gitu, sekarang kita lihat detail dari figur batu nisannya. Yang pertama kita dapat bagian tombaknya. Ini sebenarnya adalah tombaknya Shirohige, tapi dijadiin seperti salib. Kalau salah mohon maaf. Dan ada bendera bajak laut Shirohige di atasnya. Detail bagian belakangnya kayak gini, nggak ada lambang bajak laut Shirohige-nya, jadi cuma ada di depan. Di bagian tengahnya tuh kayak diikat sama kayu, dan ini teksturnya tuh mirip banget sama kayu. Di bagian bawahnya kayak gini, tombaknya tuh kayak kepotong, karena ini nanti ceritanya masuk ke batu nisannya nanti. Jadi kenapa ini bentuknya jadi kotak gini, tombaknya jadi malah kayak flash disk, karena bisa dijadiin satu sama batu nisannya. Lalu ini adalah bagian batu nisannya. Di sini ada tulisan Edward Newgate dan ada beberapa keterangan dari si kakek Shirohige. Dan ini intinya adalah mengenang seberapa hebat si kakek Shirohige. Di atasnya bertabur bunga berwarna biru dan ada lubang untuk join dari tombaknya. Di bagian sisi lainnya polos, gak ada tekstur apapun. Dan ini ada tulisan Cina tahun 2015. Ini dalamnya tuh kopong kayaknya, gak ada isinya. Jadi cuman bagian luarnya doang nih. Sayang ya, harusnya bisa dibuat lebih berat, tapi karena mungkin ngepres budget jadi dibuat luarnya doang. Dan bagian terakhir adalah kayak semacam kalung bunga. Jadi kangen liburan ya. Ini mirip banget sama kalau kita lagi jalan-jalan di suatu daerah. Ini tuh nanti bisa dipasang di tengah sini. Jadi ini kita tinggal masukin aja, tapi nggak lewat sini. Harus dilewatin bawah sini. Nah, kayak gini nih. Bentar, ini agak susah, jadi harus agak kita putar dulu. Nah, dikalungin gitu doang. Lalu kita tancepin aja ke bagian batu nisannya. Gampang banget sih, karena ini lubangnya tuh gede. Tinggal nancep gitu doang. Dan udah, itu kencang gitu loh. Gimana sih? Nah, ini panjang banget, kelihatan kayak di kamera. Coba aku ganti sudut pandangnya. Nah, gini kan kelihatan detailnya. Menurut aku detailnya udah cukup mirip sama anime atau manganya. Bentar, ada yang lupa. Jubahnya malah belum dipasang. Ini tuh masangnya gampang, jadi tinggal dicantolin aja ke bagian batangnya ini. Bentar. Gimana sih? Bentar.
Nah, aduh. Ini sih harusnya tinggal dimasukin gitu sih. Nah, jadinya kayak gini nih. Kalau udah dipasang, kelihatan nggak? Nah, aku putar dulu coba. Keren banget kan? Ini tuh mirip banget sama detail di anime atau di manganya. じゃあ俺たちはもう行く。ああ、ありがとうよ。ルフィ辛いだろうな。 Nah, sekarang aku coba sandingkan dua figur itu jadi satu frame, biar kalian bisa lihat gimana kerennya kedua figur ini dalam satu frame. Nah ini udah aku tata, tapi ini ternyata makan tempat banget ya. Aku hilangin aja deh kotaknya. Aku singkirin dulu ke bawah biar lebih enak liatnya. Nah gini kan enak, jadi lebih fokus ke figurnya. Ntar ini aku geser ke kanan, ini geser, geser ke kiri. Kalian bisa lihat betapa gagahnya figur ini ketika udah disandingkan. Bener-bener kelihatan keren banget. Dengan harga receh, tapi kualitasnya nggak receh. Seperti biasa, buat teman-teman semua yang nyari figur One Piece, kalian bisa langsung cek IG-nya One Piece Merch, karena di sana lengkap banget untuk figur One Piece-nya. Nah, itu tadi adalah review dari aku. Buat teman-teman semua yang suka dengan konten kali ini, kalian boleh like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.